Tadi Pak El Nino mungkin ada yang mau disampaikan? Oh iya, makasih Ya. Pak Moderator. Ini karena udah malam betul, jadi saya mencoba untuk singkat. Yang pertama adalah kita kembalikan ke judul ya, ke tema kita malam ini. Jadi supaya diskusinya tidak melebar kemana-mana, cukup ke wakil rakyat saja bagaimana menilainya. Yang pertama, fungsi anggota DPR itu di samping yang 3, legislasi, anggaran, dan juga pengawasan, itu ada 2 fungsi lagi yang kadang orang tidak bahas, mungkin tidak dibahas dari tadi ini, yaitu fungsi representatif dan fungsi diplomatik. Kalau fungsi diplomatik itu tentu ke luar negeri, itu adalah fungsi anggota DPR, mereka ke luar negeri karena fungsi itu. Dan fungsi representatif adalah fungsi yang menugaskan anggota DPR itu betul-betul mewakili konstituennya, menyuarakan apa yang ada di pikiran dan di hati konstituennya. Karena itu maka suasana kebatinannya harus suasana kebatinan rakyat. Gitu. Kesenjangan rakyat dengan wakilnya itu bukan soal dia jarang ketemu atau sering ketemu, tapi suasana kebatinannya sama enggak? Misalnya contoh, setiap 3 bulan satu masa sidang, anggota DPR dan DPD itu memiliki waktu kira-kira 21 hari. Setiap 3 bulan dalam waktu 90 hari itu ada 21 hari yang khusus ada di Gorontalo. Masa reses. Berapa banyak orang yang dia temui pada reses itu? Berapa titik dia menemui konstituen yang ada di daerah? Berapa lama dia ada di situ? Apakah 21 hari? Gitu. Nah, ataukah hanya, ya kalau tim saya ini, setiap titik itu kami tidak terbiasa di tim itu, yang datang lebih banyak daripada yang didatangi. Gitu. Kita mencoba efisien, efektif. Walaupun cuma 2 orang, cuma saya dengan sopir, yang penting ada di sana 20 orang yang bisa kita datangi. Ini untuk apa? Untuk menghindarkan yang disebut Pak Ridwan tadi itu, kesenjangan antara rakyat dengan wakilnya. Nanti kalau ini senjang, itu tidak nyambung nanti wakil rakyatnya. Saya merasa begitu. Dan saya rasa semua anggota DPR begitu. Yang kedua adalah, anggota DPR itu tidak bisa merasa jago sendiri gitu kan. Karena apa? Karena kita kolektif kolegial. Jago sendiri itu nggak bisa begitu. Nah, jadi keputusan DPR ataupun aspirasi yang dimasukkan ke DPR itu adalah hasil dari yang 3 orang yang ada di DPR. Gitu. Nah, jadi tidak bisa dibilang bahwa anggaran misalnya anggaran DAK 41 miliar yang masuk ke Pohuwato hanya karena prestasi El Nino. Momo Watia karena Jawa Tiat ada 3 orang di situ, yang satu malah pimpinan. Itu adalah prestasi dari 3 orang. Karena 3 orang ini mewakili seluruh rakyat Gorontalo, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Gitu. Kan banyak juga yang memilih calon yang lain tapi tidak jadi kasihan. Yang jadi adalah 3 ini bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Gorontalo. Semua yang dia lakukan adalah untuk seluruh rakyat Gorontalo. Mewakili 3 orang. Tidak bisa dia mengatakan bahwa ini politik El Nino Poli yang memperjuangkan, enggak bisa. Watia karena ada 3 orang di situ, kolektif kolegial. Ini adalah pekerjaan bersama. Beda dengan bupati dengan gubernur yang hanya dia sendiri. Gitu. Yang kedua adalah mengenai laporan secara tertulis. Kami juga ini malu gitu kan, malu mengatakan bahwa kami adalah yang pertama melakukan laporan pertanggungjawaban secara tertulis sebagai anggota rakyat, wakil rakyat. Walaupun pada tahun 2010, 2011, 2013 kita melakukan itu, malah kita bikin bukunya itu ada 50.000 eksemplar, kita taruh ke seluruh rakyat, 50.000 orang, 50.000 rumah, 50.000 kakak. Supaya apa? Supaya yang seperti Pak Ridwan bilang tadi literasi apa segala. Tapi kami untuk mengatakan kami yang pertama, ada. Karena sebelum kami ada Pak Sundi,
Itu pernah dilakukan oleh Pak Jabar Bahua, walaupun hanya untuk beberapa orang, tapi tertulis. Untuk mengatakan yang pertama itu nggak bisa, kami nggak bisa begitu. Nah, kemudian koordinasi dengan Pemda, ini suasana kebatinannya kayak apa? Jangan sampai hanya karena tidak suka atau tidak senang dengan satu orang, kemudian mengorbankan seluruh rakyat. Gitu. Satu orang itu adalah elit yang ada di Gorontalo, entah bupati, entah gubernur, entah wali kota. Gitu. Alhamdulillah saya tidak ada masalah dengan para senior yang gubernur, bupati, wali kota. Saya tetap berkoordinasi. Mereka itu tidak lagi dilakukan pendekatan secara formal kepada mereka senior-senior ini. Kita ngopi-ngopi aja. Saya sering ngopi dengan almarhum Pak Indra, ngopi dengan Pak Rusli, saya ngopi dengan Pak Nelson. Pokoknya ngopi lah. Ya itu akan di samping akan melahirkan suatu konsep ataupun suatu yang bisa dilakukan di lapangan untuk rakyat yang ada di sana, juga untuk mempererat silaturahmi. Politiknya begitu. Tidak bisa seorang politisi mengatakan politisi sejati kalau dia tidak bisa merangkul orang yang memusuhi dia sekalipun. Ya. Nah, jadi gitu menurut saya. Saya teringat ini ada cerita, ada kisah sebelum saya akhiri ini. Ada kisah. Saya pegang buletin Kalimantan Timur, di mana di buletin itu ada satu foto besar di bagian covernya. Buletin itu hanya 4 halaman. Ada satu foto besar di mana gubernurnya, wakil gubernur, bupati, wakil bupati seprovinsi Kalimantan Timur, anggota DPR, anggota DPD, ketua-ketua DPR berfoto seperti fotonya kabinet kepresidenan, satu ada tangga-tangga begitu. Mereka berfoto semua di situ kompak untuk mengatakan kepada rakyat bahwa kami walaupun beda-beda partai, beda-beda pendapat, kami satu untuk kalian gitu loh, untuk membangun satu kebersamaan. Rasa yang sama dari seluruh rakyat yang melihat foto itu. Iya. Gitu. Ya. Jadi itu Kalimantan Timur adalah provinsi yang terkaya di luar DKI. Baik. Yang terkaya kedua setelah DKI. Kita yang termiskin kelima bikin satu foto aja susah. Saya sudah mencoba untuk bikin foto ini. Saya bicara dengan seluruh elit yang ada dan tidak pernah jadi. Nah, hanya kebersatuan kita itu menurut saya yang bisa mempersatukan politik Gorontalo, kebersamaan kita untuk rakyat Gorontalo. Baik. Itu menurut saya. Ya, cukup ya, Nino? Terima kasih. Ya. Oke, sudah dicukupkan? Ya, siap. Nggak apa-apa. Terima Waktunya kasih. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktunya sangat terbatas. Ya, saya kembali.